Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Rahmanisa dengan NIM K1401-201056 merupakan salah satu mahasiswa inbound dalam mata kuliah Manajemen Publik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya izin memaparkan hasil video saya yang berjudul Efektivitas Pertanian Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Pembuatan video ini dibimbing oleh dosen pengampu, Ibu DRA Dara Aisyah MSI PhD. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk mencapai 909.000 jiwa. Padang juga merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan. Sejalan dengan pembangunan kota yang berbasis mitigasi bencana, wilayah Timur Padang dikembangkan sebagai pemukiman dan pusat pendidikan. Sedangkan wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan kawasan komersial perkotaan serta pusat bisnis. Kota Padang juga dilengkapi dengan banyak sawah dan ladang yang indah membentang. Kota ini masih mempunyai banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian. Secara tidak langsung, para petani akan merasakan dampak dari cuaca ekstrim di Kota Padang. Dinas Pertanian mencatat pada tahun 2016, lahan sawah di Kota Padang sebanyak 6.418 hektar. Sebagai langkah untuk mengantisipasi berkurangnya lahan sawah di Kota Padang, sudah ada undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana daerah harus menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutannya. Nah, dalam video kali ini, saya juga melakukan video wawancara kepada salah satu petani di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang ini. Yuk, sama-sama kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, saya Atika Rahmanisa, mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, ingin mewawancarai Bapak tentang aktivitas pertanian yang Bapak lakukan. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai, Pak? Bersedia. Pertanyaan pertama ya, Pak. Sudah berapa lama Bapak melakukan aktivitas pertanian, Pak? Lebih kurang 10 tahun. Pertanyaan selanjutnya, kapan aktivitas bertani mulai Bapak lakukan? Kalau aktivitasnya yang saya lakukan, menurut kan di sini kan sawahnya tak ada hujan. Iya. Kalau Berarti cuacanya musim hujan, mulai. Kalau enggak, istirahat. Berarti tergantung cuaca ya, Pak? Cuaca. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi sumber daya alam yang Bapak manfaatkan saat ini? Apakah hasilnya cukup produktif menurut Bapak? Belum produktif lagi. Kenapa begitu, Pak? Kenapa demikian, Pak? Kalau masalahnya kan pengairan. Oh, pengairan. Ya, apalagi sekarang lagi musim kemarau, nak, Pak? Kemarau. Pertanyaan keempat, bagaimana skema pertanian yang Bapak lakukan? Apakah Bapak menggarap lahan sendiri atau menggarap lahan orang lain, Pak? Dengan lahan Lahan orang lain. Pertanyaan kelima, berapa modal yang Bapak keluarkan dalam melakukan aktivitas pertanian, Pak? modalnya kira-kira lebih kurang 4 jutaan. Lebih kurang 4 juta. Apakah Bapak merasa tercukupi kebutuhan rumah tangganya karena hasil pertanian yang Bapak lakukan? Kalau dibilang cukup, dicukup-cukupin gitu ya. Berarti masih belum memadai gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kemana Bapak menjual hasil pertanian Bapak? Kalau hasilnya gitu, yang saya biasanya saya jual ke heler gitu. Yang padi ya, Pak? Iya. Kalau yang lain-lainnya bisa ke pasar, Ke Pak? pasar. Pasar. Kalau sayur-sayurnya ke pasar. Sejauh Bapak melakukan aktivitas pertanian, apakah persoalan atau kesulitan yang Bapak hadapi, terutama di masa pandemi seperti saat sekarang ini, Pak? Kalau kesulitannya gitu, Mungkin
masalah pengairan, pengairan, ya, airnya, gitu. masalah pupuk dan alat-alat Pupuk, bagaimana Pak? alat-alat. Eits, tak lupa pula saya juga menanyakan tentang peran pemerintah terhadap aktivitas pertanian yang dijalankan Bapak Hen, serta bagaimana harapan beliau terhadap pemerintah Kota Padang terkait aktivitas pertanian tersebut. Apa harapan Bapak kepada pemerintah dalam menunjang aktivitas pertanian yang Bapak lakukan ini Pak? Harapannya Pada pemerintah ya dikasih bantuan, dikasih pupuk, bibit gitu kan, obat-obatan. agar hasil pertaniannya lebih produktif ya Pak ya? Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara tersebut, kita dapat melihat bagaimana besar harapan beliau agar pemerintah bisa lebih gencar dalam memberikan bantuan kepada para petani, seperti pupuk, bibit, serta alat-alat pertanian agar modal yang dikeluarkan bisa diminimalisir dan hasil pertanian bisa lebih produktif lagi. Lalu bagaimana pendapat dan tanggapan Bapak Syahrial selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Padang? Temukan jawabannya dalam video berikut. Sekarang kondisi kan tidak bisa diprediksi, kondisi iklim tidak bisa diprediksi, makanya kita juga berharap kepada petani. Pertama, kalau petani padi sawah tentu harus memperbaiki jaringan irigasinya. Jadi jaring irigasi kita perbaiki. Kemudian kepada masyarakat yang bukan petani, kami tentu menghimbau supaya jangan membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang menyebutkan bahwa cuaca di Kota Padang memang sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, petani diharapkan dapat mulai memperbaiki jaringan irigasi sawahnya. Tak hanya itu, beliau juga menghimbau kepada masyarakat umum, baik itu petani maupun non-petani, untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena itu akan mempengaruhi aliran air. Petani sesungguhnya adalah pahlawan bangsa yang harus dipertahankan dan diperjuangkan dengan penuh semangat. Bahkan petani maju itu terfasilitasi mulai dari alat, pupuk, cara menanam, dan sebagainya. Sehingga petani benar-benar menjadi pahlawan bangsa dari segi pangan. Peran seorang petani dalam masyarakat tidak dapat dianggap sebelah mata, sebab menjadi petani tidaklah mudah, di mana ada sebuah usaha dan perjuangan demi menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Tapi jangan biarkan petani kita berjuang seorang diri. Akan tetapi, sangat berbanding terbalik dengan petani di negeri ini yang sulit bahkan cenderung mahal dalam mendapatkan pupuk. Banyak hama yang menyerang dan hasil panen yang cenderung menurun dari setiap panen. Sekian hasil video saya mengenai efektivitas pertanian Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.